Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam belajar dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran online. Oke, materi kita hari ini yaitu latihan daya jantung. Sebelum kita menuju ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sayyidillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, agar kalian memahami aktivitas latihan daya tahan jantung atau kardiorespiratori untuk pengembangan kebugaran jasmani. Dan yang kedua, untuk mempraktekkan aktivitas latihan daya jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Ini adalah kompetensi dasar dan kompetensi dasar di KI 3 dan KI 4. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Yaitu kemampuan dari seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kalian kalau mempunyai kebugaran jasmani yang bagus, ketika kalian melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, kalian tidak cepat capek atau tidak mengalami kelelahan yang parah atau yang nemen lah istilahnya dalam bahasa Jawa. Jadi kalian hanya lelah-lelah biasa. Ketika habis istirahat, kalian bisa melakukan aktivitas lagi. Di dalam kebugaran jasmani terdapat 3 unsur, yaitu mengenai kekuatan otot, daya tahan jantung, dan kekuatan pada diri kita. Yang pertama yaitu latihan daya tahan jantung. Latihan daya tahan jantung ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Salah satunya untuk meningkatkan daya tahan jantung kalian. Pola latihannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerakan yang melibatkan otot besar. Dalam tubuh kita, otot-otot besar ini terletak pada tubuh bagian tungkai. Tungkai itu yaitu kaki, mulai dari paha, lutut, terus betis sampai pergelangan kaki, itu namanya tungkai. Nah, otot-otot besar itu terletak pada tungkai. Yang kedua, gerakan latihan daya tahan jantung ini bersifat kontinu ritmis. Apa itu kontinu ritmis? Kontinu ritmis yaitu gerakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan terus-menerus dengan irama yang konsisten. Jadi contohnya continuous rhythm ini ada di jogging. Ketika kalian jogging, kecepatan mulai awal kalian start itu sampai finish itu kecepatannya tetap konsisten. Kalau agak cepat ya berarti agak cepat terus bertahan lama. Jadi enggak cepat pelan, cepat pelan, cepat pelan, tapi konsisten kecepatannya. Kalau sedang ya sedang terus sampai jangka waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu gerakan bersifat aerobik. Apa itu aerobik? Yaitu gerakan yang dilakukan dengan intensitas sedang atau bisa kecepatan sedang dan diukur dengan
kenaikan detak jantung. Jadi tenaganya aerobik ini berasal dari paru-paru kalian, kapasitas paru-paru kalian dapat diukur dengan kenaikan detak jantung kalian. Intensitas yang dimaksud ini seperti ketika lari, perbedaannya di lari jogging dan sprint. Kalau lari jogging, intensitas itu adalah kayak kecepatannya itu sedang. Kalau lari sprint itu cepat, intensitasnya tinggi. Jadi kita melakukan aktivitas kalau intensitasnya tinggi itu dengan tenaga yang full mulai dari awal, tapi dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama. Kalau intensitasnya sedang, bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi pola latihannya ada 3 macam ini. Yang selanjutnya adalah bentuk latihan daya tahan jantung. Yang pertama, latihan reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus. Stimulus itu seperti aba-aba, peluit, teriakan atau tepukan. Jadi kalian contohnya dalam olahraga berjajar 5 orang, terus kalian menghadap ke arah tembok, kalian jogging di tempat, ketika mendengar aba-aba peluit, kalian harus balik arah dan lari sprint. Nah, itu latihan reaksi. Jadi kalian dituntut untuk konsentrasi sebentar, jogging, terus ketika ada aba-aba langsung kalian balik arah, langsung sprint. Tergantung stimulusnya apa dan perintahnya berikutnya apa. Latihan reaksi dapat dilakukan dengan mengombinasikan gerak berjalan dan berlari. Ini contohnya ketika ada peluit pertama, kalian disuruh berjalan. Mendengar aba-aba teriak, lari, kalian disuruh berlari. Nah, itu contohnya untuk meningkatkan reaksi kita atau kemampuan kita dalam menanggapi rangsangan. Yang kedua, aktivitas jalan lari. Aktivitas jalan lari merupakan aktivitas yang di dalamnya ada kegiatan berjalan dan berlari. Contohnya seperti ini. Nah, kuning-kuning ini merupakan balok. Jadi kalian berjalan melewati balok ini, berjalan di setiap kuning ini, kemudian berjalan sampai sini, putar balik. Ketika di lintasan lari kalian melakukan sprint. Nah, ini salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung kalian. Jadi jalan di balok, melangkah sini, terbalik, langsung kalian sprint. Oke. Jogging. Nah, jogging ini merupakan aktivitas sehari-hari yang sering kalian lakukan. Istilahnya jogging ini adalah gerak antara jalan dan lari atau lari santai. Kalian kalau jogging biasanya di mana? Bisa di rumah, di sekitar rumah, lingkungan rumah, bisa di jalan, bisa di lapangan, atau bisa di alat yang modern yaitu di treadmill. Ketika jogging bisa dilakukan di rumah, kita mempunyai alat treadmill, itu bisa dilakukan di dalam rumah. Kecepatan yang diperlukan jogging untuk menempuh jarak 1,6 kilo adalah lebih dari 9 menit. Ini maksudnya adalah waktu. Jogging dilakukan secara teratur dalam rentang waktu 15 sampai 20 menit. Nah, jogging yang baik itu dilakukan secara teratur, bisa di pagi hari atau sore hari. Kalau musim hujan seperti ini, baiknya dilakukan di pagi hari, biar kalau di sore hari tidak terkendala oleh cuaca. Tapi kalau kalian punya alat di rumah, bisa dilakukan sewaktu-waktu. Baiknya dilakukan 15 sampai 20 menit. Nah, itu jogging larinya santai, pelan, nggak usah cepat. Iramanya tetap konsisten. Kalau kalian cepat, kalian belum sampai jangka waktu ini, kalian akan capek, nggak kuat, karena tenaganya habis di depan. Jadi lari jogging itu nggak cepet-cepetan siapa yang nyampe, tapi kuat-kuatan kita dalam menempuh jarak waktu yang ditentukan. Daya tahan tubuh kita mampu atau enggak.
Manfaat jogging yang pertama untuk menguatkan otot-otot pernafasan dan mengurangi hambatan aliran udara keluar masuk paru-paru. Yang kedua, baik untuk memperbaiki efisiensi memompa dan kekuatan otot jantung sehingga setiap denyut jumlah darah yang dialirkan dapat diperbesar, menjaga kesehatan otot-otot tubuh dan memperbaiki sirkulasi darah, meningkatkan jumlah total darah yang mengalirkan ke seluruh tubuh. Jadi manfaatnya jogging ini banyak sekali. Selain ini juga bisa merefresh tubuh kita agar selalu bugar, selalu sehat, dan merefresh atau menyegarkan pikiran kita. Kalau kita jenuh di rumah, sumpek, sore, nggak ngapain-ngapain, coba kalian jogging 15 menit atau 10 menit sampai keluar keringat, terasa cukup. Kalian pendinginan, istirahat, kemudian kalian mandi, maka akan terasa enak dan tubuh kalian akan terasa bugar. Selanjutnya yaitu melatih daya tahan jantung bisa dilakukan dengan berlari bolak-balik. Nah, menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan aktivitas berlari bolak-balik. Lakukan lari bolak-balik ini dengan jarak 10 meter. Nah, ini intensitasnya cepat atau iramanya itu cepat. Jadi mulai start sampai balik 10 meter itu cepat dilakukan sprint, balik lagi sprint, kembali lagi sprint, kembali lagi sprint, kembali lagi. Dilakukan sekuat tenaga kalian dulu, nggak usah dipaksa. Kalau kalian kuatnya 3 kali balik bolak-balik ya nggak apa-apa 3 kali dulu. Tapi kalau 3 kali sudah kuat, dicoba ditambah 1 kali. Terus besoknya diulangi lagi 4 kali itu lagi. Kalau sudah kuat lagi tambah lagi. Oke, larinya ini sprint ke sini. Beda ya gerakan lari sprint dengan jogging. Kalau sprint badannya condong ke depan, terus jogging itu agak ke belakang atau sedikit tegak. Next, yang kelima, latihan daya tahan jantung bisa dilakukan dengan lompat tali. Lompat tali bisa dilakukan sendirian atau berpasangan dengan temannya. Untuk pembelajaran kita lakukan lompat tali sebanyak 10 kali. Kalau lompat tali, posisi yang benar seperti ini. Jadi kakinya, tumitnya diangkat, jinjit. Lah, yang gerak loncat tubuh kita ke atas, bukan hanya kakinya ditekuk ke belakang, tapi diloncatkan tubuh kita ke atas, kalian diputar. Nah, lompat tali ini juga bagus untuk menjaga kondisi tubuh kita. Ketika kita nggak ngapain-ngapain di rumah, banyak aktivitas nganggur, kita belajar koordinasi kaki dan tangan dengan melakukan lompat tali. Nah, untuk meningkatkan kelincahan juga bagus. Nah, biasanya anak-anak di sekolah ketika lompat tali itu kebanyakan kakinya ini yang diangkat ke belakang, jadi ditekuk ke belakang. Lah, itu akan sangat capek sekali kalau dilakukan dalam waktu yang lama. Kalau gerakan kalian itu benar, kalian dalam 1 menit pun saya jamin bisa. Oke. Untuk materi latihan daya tahan jantung saya kira cukup. Kalau kalian punya buku di rumah PJOGA bisa kalian pelajari di rumah. Ya, tetap semangat dalam belajar. Ini adalah materi terakhir kita di semester 1. Untuk minggu depan kita perbanyak latihan soal untuk menyiapkan penilaian akhir semester. Tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Jangan lupa membantu orang tua di rumah, ibadahnya dijaga, kesehatannya juga dijaga. Semoga cita-cita kalian nantinya dapat tercapai semua. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Apabila Pak Firza kurang jelas dalam penyampaian materi dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.